Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah ta'ala kita akan membaca kembali kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala kita akan membaca berkaitan dengan penciptaan malaikat dan sifat-sifatnya. Kata beliau, Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Ali Imran ayat ke-18. Allah juga berfirman, walakinillahu yashhadu bima anzala ilaik, anzalahu biilmihi wal malaikatu yashhadun, wa kafa billahi syahida. Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu, tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula. Cukuplah Allah yang mengakuinya. Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-166. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil atau mempunyai anak. Maha suci Allah, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakannya atas perintah-perintah Allah. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhoi Allah. Dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Dan barang siapa di antara mereka mengatakan sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 29 atau 26 sampai 29. Dia juga berfirman, takadus samawati yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ala huwal ghafurur rahim. Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atas karena kebesaran Tuhan, dan malaikat-malaikat itu bertasbih serta memuji Tuhannya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Asy-Syura ayat yang ke-5. Dia juga berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang berbuat, atau ampunilah kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka, istri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Ghafir ayat 7 sampai 8. Dia juga berfirman,
Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka malaikat yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya di malam dan di siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu. Quran Surat Fussilat ayat yang ke-38. Dia juga berfirman, walahu ma fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Dan kepunyaannya lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 19-20. Dia juga berfirman, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu shafun wa inna lanahnu musabbihun. Tiada seorang pun di antara kami malaikat melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu, dan sesungguhnya kami benar-benar bersaf-saf dalam menunaikan perintah Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih kepada Allah. Quran Surat As-Saffat ayat 164-166. Dia juga berfirman, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik wa ma kana rabbuka nasiya. Dan tidaklah kami Jibril turun kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Dan tidaklah Tuhanmu lupa. Quran Surat Maryam ayat 64. Dia juga berfirman, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Infitar ayat 10 dan atau sampai 12. Dia juga berfirman, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Quran Surat Al-Muddathir ayat 31. Dia juga berfirman, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 23-24. Dia juga berfirman, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Fatir ayat 1. Dia juga berfirman, wa yawma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirin 'asira. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah, dan adalah hari itu satu hari penuh kesukaran bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Furqan ayat 25-26. Dia juga berfirman, wa qala alladzina la yarjuna liqa'ana laula unzila 'alainal malaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw 'utuwan kabira yawma yarawnal malaikata la bushra yawma idzil lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura. Berkatalah orang-orang yang tidak menanti-nanti pertemuannya dengan kami, mengapakah tidak diturunkan kepada kita malaikat, atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sesungguhnya mereka memandang besar tentang diri mereka, dan mereka benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Pada hari mereka melihat malaikat, di hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Mereka berkata, hijram mahjura. Quran Surat Al-Furqan ayat 21-22. Allah berfirman, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa innallaha aduwwul kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 98. Dia juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang keras, kasar, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat ke-6. Dan ayat-ayat yang menyebutkan tentang malaikat banyak sekali. Allah menyifati mereka dengan kuat dalam ibadah, dalam ciptaan, bagus dipandang, mulia bentuknya, dan kuat bentuknya. Dalam gambaran yang bermacam-macam sebagaimana Allah berfirman, Walamma ja'at rusuluna luton si abihim wa dhaqa bihim dar'a wa qala hadha yawmun 'asib wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulur rasyid. Dan tatkala datang utusan-utusan kami para malaikat itu kepada Lut, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka. Dan dia berkata, ini adalah hari yang amat sulit. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Lut berkata, wahai kaumku, inilah putri-putriku. Mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah. Dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal? Quran Surat Hud ayat 77-78. Kami telah menyebutkan dalam tafsir apa-apa yang telah disebutkan oleh beberapa ulama, bahwa malaikat menampakkan diri kepada mereka dalam bentuk seorang pemuda yang tampan sebagai ujian dan cobaan, sampai akhirnya diturunkannya azab kepada kaum Nabi Lot. Kemudian Allah musnahkan mereka. Demikian pula malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dalam sifat-sifat yang berbeda-beda. Terkadang dia datang dalam bentuk Dihya bin Khalifah Al-Kalbi, terkadang dalam bentuk orang Arab Badui, terkadang dalam bentuk aslinya. Dia memiliki 600 sayap. Jarak antara setiap dua sayap seperti jarak antara timur dan barat. Sebagaimana beliau melihatnya dalam bentuk seperti itu 2 kali. Pertama ketika dia turun dari langit ke bumi. Kedua di Sidratul Muntaha, di dalamnya ada surga tempat tinggal. Yaitu firman Allah, Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Quran Surat An-Najm ayat 5-8. Maksudnya adalah malaikat Jibril, sebagaimana yang telah disebutkan oleh beberapa sahabat Nabi. Di antaranya adalah Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Abu Dzar, dan Aisyah radhiyallahu anhum. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Quran Surat An-Najm ayat 9-10, yaitu kepada kekasih Allah Nabi Muhammad. Kemudian dia berfirman, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Quran Surat An-Najm ayat 13-17. Kami telah menyebutkan hadis-hadis tentang Isra Mi'raj dalam hadis-hadis Isra Mi'raj, bahwa Sidratul Muntaha ada pada langit ke-7, dalam riwayat lain pada langit ke-6. Maksudnya yaitu bahwa dasar dan cabangnya ada di langit ke-7. Kemudian ketika Sidratul Muntaha itu diliputi dengan perintah Allah yang meliputinya, dikatakan diliputi oleh cahaya Allah, dikatakan juga diliputi oleh tempat tidur dari emas, dikatakan juga diliputi oleh warna-warna yang bermacam-macam yang tidak terbatas. Dikatakan juga diliputi oleh malaikat seperti pelindung. Dikatakan juga diliputi oleh cahaya Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya.
yaitu dari keindahan dan kemuliaannya. Tidak ada pertentangan dalam pendapat-pendapat ini, karena semuanya itu memungkinkan untuk dicapai dalam satu keadaan. Kami telah menyebutkan bahwa Rasulullah telah bersabda, kemudian dia diangkat ke Sidratul Muntaha dan ternyata cabangnya seperti turunan. Dalam riwayat lain seperti turunan batu dan daunnya seperti dua telinga gajah. Maka keluarlah dari dasarnya dua sungai yang tidak nampak dan dua sungai yang nampak. Sedangkan dua yang tidak nampak berada di surga dan dua yang nampak itu adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Pembahasan ini telah disebutkan pada bab pembahasan penciptaan bumi dan apa yang ada di dalamnya dari lautan dan sungai. Di dalamnya disebutkan, "Tsumma rufi ali al-baitul ma'mur wa idza huwa yadkhuluhu fi kulli yawmin sab'una alfa malakin tsumma la ya'uduna ilaihi akhiru ma 'alaihim." Kemudian diangkatlah ke Baitul Ma'mur, dan ternyata Baitul Ma'mur itu dimasuki oleh 70.000 malaikat setiap hari. Kemudian mereka tidak akan kembali lagi kepadanya, yang menjadi akhir tugas mereka. Disebutkan juga bahwa beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim yang menyandar. Kami ulangi, disebutkan juga bahwa beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim yang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Kami juga telah menyebutkan sisi keterkaitan dalam hal ini, bahwa Baitul Ma'mur terletak di langit ketujuh yang sama kedudukannya seperti Ka'bah di bumi. Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah, dan Abul Ahwas telah meriwayatkan dari Simak bin Harb, dari Khalid ibnu Ar'arah, bahwa Ibnul Kawa telah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang Baitul Ma'mur. Kemudian dia menjawab, itu adalah masjid di langit ketujuh yang dinamakan dengan Ad-Durah, yaitu sama keadaannya dengan Ka'bah dari atasnya. Kesuciannya di langit sama dengan kesucian Ka'bah di bumi. Di dalamnya terdapat 70.000 malaikat sholat setiap hari dan mereka tidak akan kembali kepadanya lagi untuk selamanya. Demikianlah Ali bin Rabi'ah dan Abu Tufail meriwayatkan dari Ali dengan makna hadis yang sama. At-Tabrani berkata, Al-Hasan bin Aluwiyah Al-Qattan menceritakan kepada kami, Ismail bin Isa Al-Attar menceritakan kepada kami, Ishaq bin Bashar Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, Ibnu Jurayj menceritakan kepada kami, dari Sofwan bin Sulaim, dari Quraib, dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Al-Baitul Ma'mur fis sama yuqalu lahu ad-durrah wa huwa ala mithlil baitil haram bihiyalihi law saqata la saqata alaihi yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alfi malakin lam yarawnahu qat wa inna lahu fis sama'i hurmatan ala qadri hurmati Makkah. Baitul Ma'mur terletak di langit dan dinamakan ad-durrah, yaitu sama seperti Baitul Haram Ka'bah pada letaknya. Seandainya dia jatuh, niscaya jatuh di atasnya. Setiap hari ia dimasuki oleh 70.000 malaikat, kemudian sama sekali mereka tidak melihatnya lagi, karena dia memiliki kesucian kehormatan di langit sesuai dengan kesucian Makkah di bumi. Demikianlah Al-Aufi berkata dari Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Ar-Rabi' bin Anas, As-Sudi, dan yang lainnya. Qatadah berkata, telah disebutkan kepada kami bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, Hal tadruna mal baitul ma'mur? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala masjidun fis sama bihiyalil Ka'bah. Law kharra la kharra alaihi. Yusalli fihi kulla yawmin sab'una alfi malakin. Idza kharaju minhu lam ya'udu akhir ma alaihim. Apakah kalian tahu apa itu Baitul Ma'mur? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, masjid di langit yang sejajar dengan Ka'bah. Seandainya jatuh, niscaya jatuh di atasnya 70.000 malaikat sholat di dalamnya setiap hari. Apabila mereka keluar darinya, maka mereka tidak akan kembali kepadanya, yang merupakan akhir tugas mereka. Ad-Dhahhak mengklaim bahwa Baitul Ma'mur itu dipenuhi oleh golongan malaikat yang mereka dinamakan jin, dari golongan iblis yang dilaknat oleh Allah. Dan dia mengatakan keturunan dan anak buahnya berasal dari mereka. Wallahu a'lam.
Para ulama lain berkata, di setiap langit terdapat rumah yang dipenuhi oleh malaikat yang beribadah di dalamnya. Mereka pasrah dengan bertaubat dan beribadah sebagaimana penduduk bumi juga meramaikan Baitullah dengan ibadah haji pada setiap tahun. Juga beribadah umroh setiap waktu, juga sholat dan tawaf setiap saat. Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Umawi berkata, pada permulaan bab dalam kitabnya Al-Maghazi, Abu Ubaid menceritakan kepada kami tentang hadis Mujahid bahwa tanah haram adalah tanah manah, yaitu yang ditentukan dari 7 langit dan 7 bumi, dan itu menyerupai 14 bait rumah. Pada setiap langit terdapat bait, juga pada setiap bumi terdapat bait. Seandainya bait itu jatuh, niscaya jatuh satu di atas satu yang lainnya. Kemudian dia meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, manah yaitu muqabiluh, di hadapannya, dan itu adalah harf maksur. Kemudian dia berkata, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Al-A'mash menceritakan kepada kami dari Abu Sulaiman Mu'adzin Al-Hajjaj, aku mendengar Abdullah bin Amr berkata, sesungguhnya tanah haram Ka'bah adalah tempat suci di 7 langit dan ketentuannya dari bumi. Dan sesungguhnya Baitul Muqaddas adalah tempat yang suci di 7 langit yang ketentuannya dari bumi. Sebagaimana telah dikatakan oleh sebagian penyair, sesungguhnya yang menghamparkan langit telah membangun rumah baginya, yang kerangka-kerangkanya lebih kuat dan panjang. Nama bait yang ada di langit dunia adalah Baitul Izzah, sedangkan nama malaikat yang menyambut para malaikat di dalamnya adalah Ismail. Oleh karena itu, maka 70.000 malaikat yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur setiap hari mereka tidak kembali lagi kepadanya. Itu akhir tugas mereka, yaitu mereka tidak mempunyai tanggungan sampai akhir tahun. Mereka menjadi penghuni langit ketujuh dengan sendirinya. Oleh karena itu Allah berfirman, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 31. Imam Ahmad berkata, Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Israel menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin Muhajir, dari Mujahid, dari Mu'arrik, dari Abu Dzar. Dia berkata, Rasulullah bersabda, Inni ara ma la taraun, wa asma'u la tasma'un, wa asma'u ma la tasma'un, attatis sama'u, attat wa huqqalaha anta'it, ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa alihi malakun sajid. Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakiktum katsira wa lama taladzattum bin nisa'i ala furushat wa la kharajtum ila as-su'udat taj'aruna ila Allah. Faqala Abu Dzar, wallahi lawadittu anni kuntu syajaratan tu'dad. Sesungguhnya aku telah melihat apa yang tidak kalian lihat. Aku telah mendengar apa yang tidak kalian dengar. Sesungguhnya langit itu telah diberi kerangka, dan benar bahwa itu memiliki kerangka. Tidaklah di dalamnya terdapat 4 jari, melainkan terdapat malaikat yang bersujud. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan ketika kalian bercumbu dengan istri-istri kalian di atas tempat tidur, niscaya kalian keluar ke tempat yang lebih tinggi dan kalian menyesal kepada Allah. Kemudian Abu Dzar berkata, demi Allah, aku berharap bahwa aku adalah pohon yang kuat. Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkannya dari hadis Israel. Kemudian Imam At-Tirmidzi berkata, hadis ini hasan gharib. Dia juga meriwayatkan dari Abu Dzar secara mauquf. Al-Hafidz Abu Qasim At-Tabrani berkata, Husain bin Urfah Al-Masri menceritakan kepada kami, Urwah bin Marwan Ar-Raqi menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Amr menceritakan kepada kami, dari Abdul Karim bin Malik, dari Atha bin Abi Rabah, dari Jabir bin Abdullah. Dia berkata, Rasulullah bersabda, Ma fis samawati sab'i mawdi'u qadamin wala shibrin wala kaffin illa wa fihi malakun qa'imun aw malakun sajidun aw malakun raki'un. Fa idza kana yaumul qiyamah qalu jami'an ma 'abadnaka haqqa ibadatik illa anna la nusyriku bika syai'an. Tidaklah terdapat di 7 langit tempat kaki, lengan, dan telapak tangan, melainkan di dalamnya juga terdapat malaikat yang berdiri, atau malaikat yang bersujud, atau malaikat yang rukuk. Apabila telah datang hari kiamat, maka mereka berkata, kami tidak menyembahmu dengan sesungguhnya, melainkan kami tidak menyekutukanmu dengan sesuatu apapun.
Maka, kedua hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada tempat di 7 langit kecuali itu dipenuhi oleh malaikat. Mereka berada dalam barisan-barisan untuk beribadah. Di antara mereka ada yang selamanya berdiri, ada yang selamanya rukuk, dan ada yang selamanya sujud. Ada pula mereka yang berada dalam barisan yang lainnya. Mereka memiliki kedudukan di sisi Tuhan mereka. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, wa inna lanahnu shafun, wa inna lanahnul musabbihun." Tiada seorang pun di antara kami malaikat melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Dan sesungguhnya kami benar-benar bersaf-saf dalam menunaikan perintah Allah. Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih kepada Allah. Quran Surat As-Saffat ayat 164 sampai 166. Nabi Muhammad bersabda, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikah inda rabbiha?" Qalu wa kaifa yasuffuna inda rabbihim? Qala yukallimuna as-saffal awal wa yatarassuna fis saff. Tidakkah kalian berbaris sebagaimana malaikat berbaris di hadapan Tuhan mereka? Mereka menjawab, bagaimanakah mereka berbaris di hadapan Tuhannya? Beliau bersabda, mereka membicarakan saf pertama dan menyatukannya. Beliau juga bersabda, Fudilna 'alan nasi bithalath, ju'ilat lanal ardu masjida, wa turbatuha tahuran, wa ju'ilat sufufuna kasufu fil malaikah. Kita telah diberi keutamaan di atas umat manusia lainnya dengan 3 hal. Bumi telah dijadikan masjid bagi kita, tanahnya, debunya suci bagi kita, dan sof-sof kita seperti sof-sof malaikat. Demikian pula, mereka datang pada hari kiamat kepada Allah secara bersof-sof sebagaimana Allah berfirman, dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Quran Surat Al-Fajr ayat ke-22. Dan mereka juga berdiri bersof-sof di hadapan Allah pada hari kiamat sebagaimana Allah berfirman, pada hari ketika ruh dan malaikat berdiri bersof-sof, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. Quran Surat An-Naba ayat ke-38. Maksud ruh di sini diantaranya Bani keturunan Adam. Itu dikatakan oleh Ibnu Abbas, Al-Hasan, dan Qatadah. Dikatakan juga maksudnya adalah bagian dari malaikat yang menyerupai bentuk Bani Adam. Itu dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Abu Saleh, dan Al-A'mash. Dikatakan juga malaikat Jibril. Itu dikatakan oleh Sya'bi, Sa'id bin Jubair, dan Al-Dhahak. Dikatakan juga malaikat yang dinamakan ruh sesuai dengan semua makhluk. Ali bin Abi Talhah berkata dari Ibnu Abbas, firman Allah pada hari ketika ruh, Quran Surat An-Naba ayat 38, dia berkata, itu adalah malaikat yang paling mulia ciptaannya di antara malaikat yang lain. Ibnu Jarir berkata, Muhammad bin Khalaf al-Asqalani menceritakan kepadaku, Rawad bin Al-Jarrah menceritakan kepada kami, dari Abu Hamzah, dari Asy-Sya'bi, dari Al-Qamah, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, ruh yang ada di langit keempat lebih mulia dari langit dan gunung. Di antara malaikat ada yang bertasbih 12.000 tasbih setiap hari. Allah menciptakan dari tasbih, setiap tasbih itu 1 orang malaikat. Datang pada hari kiamat dalam 1 barisan, namun hadis ini gharib sekali. At-Tabrani berkata, Muhammad bin Abdullah bin Urs al-Misri menceritakan kepada kami, Wahbullah bin Rizq Abu Hubairah al-Auz menceritakan kepada kami, Bashar bin Bakar menceritakan kepada kami, Al-Auza'i menceritakan kepada kami, Atha menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Abbas. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi malakan law qila lahu iltaqimis samawatis sab'a wal ardin bilaqamatin wahidah lafa'al tasbihuhu subhanaka haitsu kunta. Sesungguhnya Allah memiliki seorang malaikat, jika dikatakan kepadanya, getarkanlah 7 langit dan bumi dengan 1 kalimat, niscaya dia melakukannya. Tasbihnya itu, maha suci engkau dimanapun engkau berada. Ini juga hadis yang sangat gharib, dan terkadang hadis ini diriwayatkan secara mauquf. Kami juga telah menyebutkan hadis tentang sifat malaikat membawa arsy dari Jabir bin Abdillah. Dia berkata, Rasulullah bersabda, Udzinali an uhadditsa an malakin min malaikatillah
min hamalatil arsh innama baina syahmati udunihi ila atiqihi masiratu sab'imi'ati am. Telah diizinkan kepadaku untuk menceritakan tentang malaikat dari malaikat-malaikat Allah yang merupakan pembawa arsy. Sesungguhnya jarak di antara dua telinganya dengan pundaknya adalah perjalanan 700 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Abi Hatim dan lafadznya mikhfaqut thairi sab'imi'ati am. Jarak kepakan sayapnya adalah 700 tahun. Telah disebutkan tentang sifat malaikat Jibril yang sangat mulia. Allah berfirman, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. An-Najm ayat 5. Para ulama berkata bukti sangat kuatnya yaitu bahwa dia mengangkat kota-kota kaum Nabi Lut, yaitu 7 kota berikut umat-umat yang ada di dalamnya. Jumlah penduduknya hampir mencapai 400.000, berikut dengan binatang dan peliharaan mereka. Juga apa yang ada dalam kota tersebut dari tanah, permukiman, bangunan, dan yang lainnya. Malaikat Jibril mengangkat itu semua di ujung sayapnya sampai melampaui ke batasan langit. Sampai-sampai malaikat pun mendengar gonggongan anjing dan suara ayam mereka. Kemudian Jibril membalikkannya, menjadikan bagian atasnya berada di bawahnya. Maka inilah bukti sangat kuat berkenaan dengan kekuatannya. Firman Allah yang mempunyai akal yang cerdas. Quran Surat An-Najm ayat 6. Maksudnya dia memiliki akhlak yang baik, cerdas akalnya dan pandai. Sebagaimana firman Allah pada ayat lain. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Quran Surat Al-Haqqah ayat 40. Maksudnya yaitu malaikat Jibril adalah Rasul yang mulia, yaitu bagus dipandang. Firman Allah yang mempunyai kekuatan. Quran Surat At-Takwir ayat 20. Maksudnya malaikat Jibril mempunyai kekuatan dan kemampuan yang sangat kuat. Firman Allah yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsy. At-Takwir ayat 20. Maksudnya malaikat Jibril mempunyai kedudukan dan jabatan yang tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy yang agung. Firman Allah yang ditaati di sana. Quran Surat At-Takwir ayat yang ke-21, yaitu yang ditaati di alam malaikat. Lagi dipercaya, Quran Surat At-Takwir ayat 21, yaitu yang memegang amanat dengan kuat. Oleh karena itu, dia adalah tangan kanan antara Allah dengan para nabi yang diturunkan wahyu kepada mereka, yang mana di dalamnya terdapat berbagai kabar yang sahih dan hukum-hukum yang adil. Terkadang malaikat Jibril datang dan turun kepada Rasul dalam beberapa bentuk, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. Beliau telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya sebanyak 2 kali, yang mana dia memiliki 600 sayap, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Tolak bin Ghannam dari Zaidah dari Asy-Syaibani. Dia berkata, aku bertanya kepada Zir tentang firman Allah, maka jadilah dia dekat kepada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Quran Surat An-Najm ayat 9 dan 10. Dia juga berkata, Abdullah bin Mas'ud menceritakan kepada kami bahwa Nabi Muhammad telah melihat Jibril yang memiliki 600 sayap. Imam Ahmad berkata, Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami dari Jami' bin Abi Rashid, dari Abu Wa'il, dari Abdullah. Dia berkata, Rasulullah telah melihat Jibril dalam bentuk aslinya dan dia memiliki 600 sayap. Setiap sayap darinya membentang ke langit. Berjatuhan dari sayapnya segala sesuatu yang berwarna-warni dari permata dan mutiara. Dan hanya Allah yang maha mengetahui. Imam Ahmad juga berkata, Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Hamad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Asim bin Bahdalah, dari Zir bin Hubaysh, dari Ibnu Abbas tentang ayat ini. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Ayat 13, ayat 14 Quran Surat An-Najm. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, Ra'aitu Jibril lahu situmi'ati janah yantashiru min rishihi tahawil ad-dur wal yaqut. Aku telah melihat Jibril, dia memiliki 600 sayap, dari bulunya menyebarkan segala sesuatu yang berwarna-warni dari permata dan mutiara. Imam Ahmad berkata, Zaid bin Al-Hubbab menceritakan kepada kami, Al-Husain menceritakan kepada kami, Asim bin Buhdalah berkata kepada
berkata kepadaku, aku mendengar Syakik bin Salamah berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda, Ra'aitu Jibril inda sidratil muntaha walahu sittu mi'ati janah. Aku telah melihat Jibril di Sidratul Muntaha dan dia memiliki 600 sayap. Kemudian aku bertanya kepada Asim tentang sayap-sayap itu, namun dia enggan mengabarkannya kepadaku. Dia berkata, sebagian para sahabat Nabi telah mengabarkan kepadaku bahwa sayap itu panjangnya antara timur dan barat. Ini adalah sanad-sanad yang kuat dan baik, jayyid. Al-Imam Ahmad meriwayatkannya secara menyendiri, tafarrud ar-riwayah. Imam Ahmad berkata, Zaid bin Al-Hubaib menceritakan kepada kami, Husain menceritakan kepadaku, Syakik menceritakan kepadaku, aku mendengar Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, Atani Jibril fi khadirin ta'allaqu bihidur. Malaikat Jibril datang kepadaku dengan jubah hijau yang menggantung kepadanya permata. Hadis ini sahih. Sanadnya sahih. Ibnu Jarir berkata, Ibnu Bazi al-Baghdadi menceritakan kepada kami, dia berkata, Ishaq bin Masyhur menceritakan kepada kami, dia berkata, Israel menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah, tentang firman Allah, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Quran Surat An-Najm ayat 11. Dia berkata, Rasulullah telah melihat Jibril yang mengenakan jubah yang telah memenuhi antara langit dan bumi. Sanad hadis ini baik dan kuat. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan dari hadis Amir Asy-Sya'bi dari Masruq, dia berkata, aku bersama Aisyah, kemudian aku berkata, bukankah Allah telah berfirman dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang? Quran Surat At-Takwir ayat 23, dan firman Allah, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Quran Surat An-Najm ayat 13. Kemudian Aisyah berkata, aku adalah umat yang pertama yang bertanya kepada Rasul tentang itu. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya itu adalah malaikat Jibril. Beliau belum pernah melihat dalam bentuk aslinya kecuali 2 kali. Beliau melihatnya turun dari langit ke bumi, penciptaannya yang besar memenuhi antara langit dan bumi. Al-Bukhari berkata, Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Umar bin Dzar menceritakan kepada kami, Yahya bin Ja'far berkata kepadaku, Waqi' menceritakan kepada kami, dari Umar bin Dzar, dari ayahnya, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah bersabda kepada Jibril, bukankah engkau telah mendatangi kami lebih banyak dari engkau telah mendatangi kami? Kemudian turunlah ayat, dan tidaklah kami Jibril turunkan kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa. Quran Surat Maryam ayat 64. Al-Bukhari meriwayatkan dari hadis Az-Zuhri dari Ubaidillah bin Abdillah dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah adalah manusia yang paling tekun dalam kebaikan, dan beliau menjadi lebih tekun di bulan Ramadan. Ketika Jibril menemuinya, dia menemui beliau di setiap malam bulan Ramadan dan mengajarkannya Al-Quran. Maka Rasulullah adalah orang yang paling tekun dengan kebaikan melebihi dari angin yang dikirimkan. Al-Bukhari berkata, Qutaibah menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab bahwa Umar bin Abdulaziz mengakhirkan sesuatu pada sholat asar. Kemudian Urwah berkata kepadanya, sesungguhnya malaikat Jibril telah turun kemudian sholat di depan Rasulullah. Maka Umar berkata, aku tahu apa yang kamu katakan wahai Urwah. Dia berkata, aku mendengar Bashir bin Abi Mas'ud berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, nazala Jibril fa'ammani fasallaitu ma'ahu, thumma sallaitu ma'ahu. Malaikat Jibril turun kemudian mengimamiku, maka aku sholat bersamanya, kemudian aku sholat bersamanya, kemudian aku sholat bersamanya, kemudian aku sholat bersamanya. Beliau menghitung dengan jarinya sholat 5 waktu. Di antara sifat malaikat Israfil, yaitu salah satu malaikat pembawa arsy, dialah yang meniupkan sangkakala dengan perintah Tuhannya sebanyak 3 kali tiupan. Pertama adalah tiupan kepanikan, kedua adalah tiupan kehancuran, ketiga adalah tiupan kebangkitan. Sebagaimana penjelasannya akan kami sebutkan nanti dalam kitab ini, tentunya dengan izin dan kekuatan Allah serta taufiknya. Sangkakala adalah sebuah tanduk yang ditiupkan setiap
bulatan darinya sama seperti jarak antara langit dan bumi. Di dalamnya terdapat tempat untuk ruh-ruh ketika Allah memerintahkan untuk meniupkannya pada hari kebangkitan Al-Ba'its. Kemudian ketika sangkakala itu ditiupkan, maka keluarlah ruh-ruh dan Allah berfirman kepadanya, demikian kemuliaan dan keagunganku, hendaknya setiap ruh kembali kepada jasad yang dia gunakan di dunia. Kemudian ruh masuk ke jasad di kubur mereka. Ruh itu masuk ke dalamnya sebagaimana racun masuk dan menjalar ke dalam tubuh. Kemudian jasad-jasad itu hidup kembali dan kubur-kubur pun terbelah. Maka keluarlah mereka darinya dengan cepat menuju padang mahsyar. Sebagaimana penjelasan itu akan disebutkan pada pembahasannya. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, Kaifa'an amu wa sahibul Qur'an, Kaifa'an amu wa sahibul qarni, qad iltaqamal qarna wahana jabhatuhu wantadhara ayyu'dhana lahu. Qalu kaifa naqul ya Rasulullah? Qala qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Bagaimana aku akan merasa nikmat sementara pemilik sangkakala telah menelan sangkakala, bersiap untuk meniup sangkakala, telah memalingkan keningnya, dan dia hanya menunggu untuk diberikan izin untuk meniup sangkakala. Para sahabat berkata, lantas apa yang harus kita katakan wahai Rasul? Beliau berkata, katakanlah, cukuplah Allah bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Kepada Allah lah kami bertawakal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dari hadis Atiyah Al-Aufi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Imam Ahmad berkata, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al-A'mash menceritakan kepada kami dari Sa'ad At-Ta'i, dari Atiyah Al-Aufi, dari Abu Sa'id, dia berkata, Zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibas sur, faqala an yaminihi Jibril wa an yasarihi Mikail alaihi masalam. Rasulullah menyebutkan pemilik sangkakala, beliau bersabda, dia di sebelah kanannya malaikat Jibril dan sebelah kirinya malaikat Mikail. Al-Hafidh Abul Qasim At-Tabrani berkata, Muhammad bin Abdillah Al-Hadrami menceritakan kepada kami, Muhammad bin Umar bin Abi Layla menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku dari Ibnu Abu Layla, dari Al-Hakam, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas, dia berkata, ketika Rasulullah berada di antara kami, sementara Jibril bersama beliau di satu sisi, tiba-tiba terbelahlah cakrawala langit. Lalu datang Israfil mendekati bumi dan menggoyangkan. Dan ternyata seorang malaikat telah menyerupai manusia berada di hadapan Nabi Muhammad dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk memilih antara menjadi nabi yang juga seorang hamba atau seorang raja yang menjadi nabi. Beliau bersabda, kemudian malaikat Jibril memberikan isyarat kepadaku dengan tangannya supaya aku merendahkan diri. Maka aku mengetahui bahwa dia menasihati diriku. Kemudian aku berkata, seorang hamba yang menjadi nabi. Lalu malaikat itu naik ke langit. Aku berkata, wahai Jibril, aku ingin menanyakan kepadamu tentang ini. Aku melihat keadaanmu yang menyibukkan aku dari masalah ini. Siapakah orang ini wahai Jibril? Dia menjawab, ini adalah malaikat Israfil. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Israfil semenjak hari penciptaannya terus berdiri dengan lurus di antara kedua belah kakinya, tidak pernah mengangkat wajahnya. Di antara dia dan Tuhannya yang maha tinggi terdapat 70 hijab dinding dari nur cahaya. Jika ia mendekati kepada cahaya ini saya akan terbakar. Di hadapannya terdapat Lauhul Mahfud. Jika Allah telah mengizinkan terjadi sesuatu di langit atau di bumi, maka Lauhul Mahfud itu naik, kemudian dia memukul keningnya. Lalu dia melihat jika itu merupakan pekerjaanku, maka dia memerintahkanku. Jika itu adalah pekerjaan Mikail, maka dia memerintahkannya. Jika itu adalah pekerjaan malaikat pencabut nyawa, maka dia memerintahkannya. Aku berkata, wahai Jibril, apakah tugasmu? Dia menjawab, mengendalikan angin dan bala tentara. Aku berkata, apakah tugas Mikail? Dia menjawab, menjaga tanaman dan hujan. Aku berkata, apa tugas malaikat maut? Dia menjawab, mencabut nyawa. Dan aku tidak mengira bahwa dia turun kecuali telah karena terjadi hari kiamat. Dan tidak ada yang kamu lihat dariku melainkan ketakutan dari terjadinya hari kiamat. Hadis ini gharib dari sisi ini. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah apabila bangun dari malam hari maka beliau salat dan membaca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard
Alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Ya Allah, Tuhan yang menciptakan Jibril, Mikail, Israfil, yang membentangkan langit dan bumi, Maha mengetahui yang ghaib dan yang terlihat. Engkau mengatur di antara hamba-hambamu dalam hal yang mereka berselisih di dalamnya. Berilah petunjuk kepadaku kepada kebenaran dari sesuatu yang diperselisihkan di dalamnya dengan izinmu. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk siapa yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Dalam hadis tentang sangkakala disebutkan bahwa Israfil adalah makhluk pertama yang dibangkitkan oleh Allah setelah semua makhluk mati untuk meniupkan sangkakala. Muhammad bin Al-Hasan An-Naqosh menyebutkan bahwa Israfil adalah malaikat yang pertama bersujud. Kemudian dia ditempatkan di wilayah Lauhul Mahfud. Abul Qasim As-Suhail mengisahkannya dalam kitabnya At-Ta'rif wal I'lam bima abhama fil Quran minal a'lam. Allah berfirman, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya Jibril dan Mikail. Quran Surat Al-Baqarah ayat 98. Allah menghubungkan keduanya, Jibril dan Mikail, dengan para malaikat lain karena kemuliaan keduanya. Jibril adalah malaikat yang sangat kuat, sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya. Sedangkan Mikail adalah yang bertugas menangani hujan dan tumbuhan-tumbuhan. Dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, juga merupakan malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang dekat dengan Allah. Imam Ahmad telah berkata, Abu Yaman menceritakan kepada kami, Ibnu Ayyas menceritakan kepada kami dari Imarah bin Ghaziyah Al-Ansari bahwa dia mendengar Humaid bin Ubaid Maula Bani Al-Mu'alla berkata, aku mendengar Sabit Al-Banani menceritakan dari Anas bin Malik, dari Rasulullah, beliau bersabda kepada Jibril, kenapa aku sama sekali tidak pernah melihat Mikail tertawa? Dia menjawab, Mikail tidak pernah tertawa semenjak diciptakannya api neraka. Maka mereka adalah para malaikat yang disebutkan secara gamblang di dalam Al-Quran, sementara dalam hadis sahih mereka disebutkan dalam doa Nabi Muhammad, Ya Allah, Tuhan yang menciptakan Jibril, Mikail, dan Israfil. Malaikat Jibril turun dengan membawa wahyu kepada rasul-rasul untuk disampaikan kepada umat, dan Mikail ditugaskan mengatur hujan dan tumbuhan, yang dari keduanya itu diciptakanlah rezeki di dunia ini. Mereka memiliki ketaatan dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka atas perintah Tuhannya. Mereka mengatur angin dan awan sesuai kehendak Allah, sebagaimana yang telah diriwayatkan kepada kami, bahwa tidak ada hujan yang turun dari langit kecuali terdapat malaikat yang mengatur penempatan turunnya hujan itu ke bumi. Adapun Israfil bertugas meniupkan sangkakala untuk membangkitkan kubur, menghadirkan hari kebangkitan dan perhitungan, agar orang-orang yang bersyukur menang dan orang yang kafir menerima balasannya. Maka itu adalah dosanya yang diampuni dan usahanya yang disyukuri. Oleh karena itu ilmunya menjadi seperti angin yang tersebar, kemudian dia memanggil dengan hinaan atau pujian. Maka malaikat Jibril menghasil apa yang telah diwahyukan melaluinya, yaitu berupa petunjuk. Mikail menghasilkan apa yang telah diwakilkan kepadanya, yaitu berupa rizki. Dan Israfil menghasilkan apa yang telah diwakilkan kepadanya, yaitu kemenangan dan balasan. Adapun malaikat maut tidak disebutkan secara gamblang di dalam Al-Quran dan hadis sahih. Dalam sebagian asar, perkataan sahabat telah disebutkan bahwa namanya adalah Israel. Wallahu a'lam. Allah berfirman, katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Dia memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan ruh seseorang dari jasadnya sampai mencapai tenggorokan. Malaikat maut melakukannya dengan tangannya. Apabila dia telah mengambil ruh itu, dia tidak akan menyia-nyiakan ruhnya barang sekejap mata pun, hingga dia mengambil rohnya dari tangannya, lalu membungkus roh itu dalam kain kafan yang layak, sebagaimana telah kami jelaskan panjang lebar dalam firman Allah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Kemudian dia membawa ruh itu naik jika ruh itu adalah ruhnya
seorang yang soleh maka akan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Namun jika tidak maka ditutup baginya dan dilemparkan ke bumi. Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafadhatan hatta idza jaa ahadukumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun ilallahi maulahumul haq ala lahul hukmu wa asraul hasibin. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, dia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Kemudian mereka hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu kepunyaannya dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Quran Surat Al-An'am ayat 61-62. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lainnya bahwa mereka berkata sesungguhnya bumi di hadapan malaikat pencabut nyawa seperti panci. Dia dapat mengambil darinya sesuai yang dia kehendaki. Kami telah menyebutkan bahwa malaikat maut mendatangi manusia sesuai dengan amal ibadahnya. Jika dia orang beriman, maka malaikat maut mendatanginya dengan wajah putih, pakaian putih, dan wangi yang sedap. Namun jika dia orang kafir, maka kebalikan dari itu. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang seperti itu. Ibnu Abi Hatim telah berkata, ayahku menceritakan kepada kami, Yahya bin Abi Yahya al-Muqri menceritakan kepada kami, Amr bin Syamr menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Ja'far bin Muhammad berkata, aku mendengar ayahku berkata, Rasulullah melihat malaikat maut yang berada di kepala seorang laki-laki dari golongan Ansor. Kemudian Nabi Muhammad berkata, ya malakal maut, urfuq bisahibi fa innahu mu'min. Wahai malaikat maut, berlembah lembutlah kepada sahabatku karena dia adalah orang yang beriman. Kemudian malaikat maut berkata, wahai Muhammad, jiwanya baik dan menyenangkan. Sesungguhnya aku berlemah lembut kepada setiap orang yang beriman. Dan ingatlah bahwa tidak ada di bumi dari rumah, rambut, sumur, dan laut kecuali aku memeriksa mereka 5 kali setiap hari. Sampai aku mengetahui hal yang kecil dan hal yang besar dari diri mereka. Demi Allah, wahai Muhammad, seandainya aku ingin menangkap ruh seekor nyamuk pun, niscaya aku tidak akan mampu menangkapnya sampai Allah memerintahkanku untuk itu. Kemudian Ja'far bin Muhammad, yaitu As-Shadiq, berkata, telah disampaikan kepadaku bahwa malaikat maut memeriksa mereka di waktu-waktu sholat. Apabila dia datang saat tiba kematiannya, jika dia orang yang menjaga sholatnya, maka malaikat maut mendekat kepadanya dan memerangi setan. Kemudian malaikat itu mentalkinkannya, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, dalam peristiwa yang amat besar tersebut. Hadis ini mursal dan harus ditinjau ulang. Sementara kami telah menyebutkannya dalam hadis tentang sangkakala dari jalur Ismail bin Rafi al-Madini al-Qas, dari Muhammad bin Ziyad, dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda dalam hadis yang panjang. Di dalamnya disebutkan Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, kemudian dia meniupkan tiupan kehancuran, maka hancurlah penduduk langit dan bumi kecuali yang Allah kehendaki. Ketika mereka telah mereda, maka datanglah malaikat maut kepada Allah dan berkata, wahai Tuhan, telah musnah penduduk langit dan bumi kecuali yang Engkau kehendaki. Maka Allah berfirman, dan dia mengetahui siapa yang tersisa. Siapakah yang tersisa? Malaikat menjawab, yang tersisa hanya Engkau yang tidak akan mati. Tersisa juga pembawa arsmu, tersisa juga Jibril dan Mikail. Kemudian dia berkata, wafatkanlah Jibril dan Mikail. Kemudian Allah berkata kepada arsy dan dia menjawab, wahai Tuhan, matikanlah Jibril dan Mikail. Dia berkata, diam, sesungguhnya aku telah menetapkan kematian kepada semua yang berada di bawah arsy. Maka keduanya pun wafat. Kemudian datanglah malaikat maut kepada Allah dan berkata, wahai Tuhan, telah wafat Jibril dan Mikail. Maka Allah berkata, dan dia mengetahui siapa yang tersisa. Siapakah yang tersisa? Malaikat maut menjawab, yang tersisa hanya Engkau yang tidak akan mati, juga pembawa arsmu dan aku. Kemudian Allah berkata, wafatkanlah pembawa arsku, maka dia wafat. Kemudian Allah memerintahkan kepada arsy, dia menggenggam sangkakala dari Israfil. Kemudian malaikat maut datang dan berkata, wahai Tuhan, telah wafat pembawa arsmu. Maka Allah berkata, dan dia maha mengetahui siapa yang tersisa.
Siapakah yang tersisa? Malaikat maut pun jawab, yang tersisa hanya engkau yang tidak akan mati dan aku. Kemudian Allah berkata, kamu adalah makhluk ciptaanku, aku telah menciptakanmu sesuai kehendakku, maka wafatlah kamu. Maka dia wafat, maka tidak ada yang tersisa kecuali Allah yang Maha Esa dan Kuasa, yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dia tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Dia yang terakhir sebagaimana dia yang awal. Lalu dia menyebutkan keseluruhan hadis tersebut secara panjang lebar. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani, Ibnu Jarir, dan Al-Baihaqi. Al-Hafidh Abu Musa Al-Madini telah meriwayatkannya dalam kitab At-Tiwalat. Dia menambahkan tambahan yang gharib, yaitu sabda beliau, fayaqulullah lahu anta khalqun min khalqi khalaqtuka lamma aratu famut mautan la tuhyi ba'dahu abadan. Kemudian Allah berkata kepadanya, kamu adalah makhluk ciptaanku, aku telah menciptakanmu sesuai kehendakku, maka wafatlah kamu dengan kematian yang selamanya tidak akan hidup setelahnya. Di antara para malaikat yang dikisahkan nama-namanya dalam Al-Quran yaitu Harut dan Marut, menurut pendapat kebanyakan ulama terdahulu. Telah disebutkan kisah dan banyak asar berkenaan apa yang terjadi dengan keduanya, yang mana kebanyakan asar dan kisah tersebut adalah Israiliyat. Imam Ahmad telah meriwayatkan hadis marfu dari Ibnu Umar, juga telah disahihkan oleh Ibnu Hibban dalam Taqosimnya. Sedangkan menurutku, dalam kesohihannya itu terdapat pembahasan lebih lanjut karena yang lebih mendekati kebenaran, hadis itu diriwayatkan secara mauquf pada Abdullah bin Umar, yang mana itu merupakan riwayat yang dia riwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar. Sebagaimana penjelasannya akan disebutkan, wallahu a'lam. Di dalamnya disebutkan bahwa Zuhroh telah menyerupai kepada keduanya, Harut dan Marut, sebagai seseorang perempuan yang paling cantik. Juga diriwayatkan juga dari riwayat Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar bahwa Zuhroh adalah perempuan. Ketika keduanya meminta kepadanya apa yang telah disebutkan, maka dia menolak kecuali keduanya mau mengajarkan nama-nama yang mulia. Kemudian keduanya mengajarkannya, lantas Zuhroh mengucapkan nama yang mulia itu, maka Zuhroh pun terbang ke langit dan menjadi planet bintang. Al-Hakim juga meriwayatkan dalam Mustadraknya dari Ibnu Abbas, dia berkata, pada masa itu terdapat perempuan yang paling cantik yang mana kecantikannya seindah planet Venus, Zuhroh, di antara planet-planet lainnya. Ini adalah lafaz yang paling baik yang menyebutkan tentang Zuhroh. Kemudian dikatakan, perkara dan kisah Harut dan Marut terjadi pada zaman Nabi Idris. Dikatakan juga pada zaman Nabi Sulaiman bin Dawud, sebagaimana itu telah kami jelaskan dalam tafsir. Pada intinya, itu merupakan kabar Israiliyat yang rujukannya adalah Ka'ab al-Ahbar, sebagaimana Abdul Razak menyebutkan dalam tafsirnya dari Ats-Tsauri, dari Musa bin Uqbah, dari Salim, dari Ibnu Umar, dari Ka'ab al-Ahbar. Dengan kisahnya itu, ini adalah sanad yang paling sahih dan para perawi yang paling terpercaya, wallahu a'lam. Kemudian telah dikatakan maksud dari firman Allah dan apa yang diturunkan kepada kedua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102, yaitu dua golongan jin. Ini dikatakan oleh Ibnu Hazm, dan ini sangat jauh dan gharib dari segi lafadznya. Di antara ulama yang membacanya, wa ma unzila alal malakain, yaitu dengan kasroh, dan menjadikan keduanya sebagai orang kafir dari Persia, malikain mungkin. Itu dikatakan oleh Ad-Dhahak. Di antara ulama, ada yang mengatakan keduanya adalah malaikat dari langit, akan tetapi kekuasaan Allah telah mendahului keduanya dalam hal yang telah disebutkan tentang kisah keduanya. Apabila kabarnya sahih, maka hukum keduanya sama seperti hukum iblis jika dikatakan bahwa iblis itu dari golongan malaikat. Akan tetapi yang benar bahwa dia dari golongan jin, sebagaimana ketetapannya akan disebutkan nanti. Dan di antara para malaikat yang disebutkan namanya dalam hadis adalah Mungkar dan Nakir. Keduanya banyak disebut dalam berbagai hadis yang membahas tentang pertanyaan di dalam kubur. Kami juga telah menyebutkan pada firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin. Allahu wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman
dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dikehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Keduanya adalah malaikat yang ditugaskan menanyakan mayit dalam kuburnya, yaitu tentang Tuhannya, agamanya, dan nabinya. Keduanya menguji kebaikan dan keburukan. Keduanya berwarna biru dan berbeda. Keduanya memiliki rupa dan bentuk yang mengejutkan dan suara yang mematikan. Semoga Allah menghindarkan kita dari azab kubur dan meneguhkan kita dengan ucapan yang teguh. Amin. Imam Al-Bukhari berkata, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, Urwah menceritakan kepadaku bahwa Aisyah istri Nabi berkata kepadanya, bahwa dia berkata kepada Nabi, apakah telah datang kepadamu hari yang lebih menakutkan dari perang Uhud? Beliau bersabda, Laqad laqitu min qaumiki ma laqitu wa kana asyaddu ma laqitu minhum yaumal aqabah. Id aradtu nafsi ala ibni abdi yalil ibni abdi kulal falam yujibni ila ma aradtu fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi falam istafiq illa wa ana biqarni sa'alib farafa'tu ra'si fa idza ana bisahabatin qad qadi dhallatni fanadhartu fa idza fiha Jibril fanadani faqala innallaha qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu alayka wa qad ba'atha ilayka malakal jibal litamurahu bima syi'ta fihim fanadani malakul jibal fasallama alayya thumma qala ya Muhammad faqala dzalika fima syi'ta in syi'ta an utbiqa alaihimul akhshabain. Faqala Nabi SAW, bal arju an yukhrijallahu min aslabihi man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Aku telah mendapatkan sesuatu yang buruk dari kaummu yang lebih berat dari apa yang aku dapatkan dari mereka pada hari Aqabah. Aku telah menawarkan diriku kepada Ali bin Abdil Yalil bin Abdi Kilal. Namun dia tidak memenuhi terhadap yang aku inginkan. Kemudian aku pergi dengan keadaan wajah yang gelisah. Aku tidak sadar kecuali aku telah berada di daerah Qarn Ats-Tsa'alib. Kemudian aku mengangkat kepalaku dan ternyata awan telah menaungiku. Lalu aku melihat dan ternyata di dalamnya ada malaikat Jibril. Dia memanggilku dan berkata, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan terhadapmu. Dia telah mengirimkan kepadamu malaikat gunung yang dapat engkau perintahkan sesuai kehendakmu. Kemudian malaikat gunung memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku. Dia berkata, wahai Muhammad. Kemudian dia berkata, itu sesuai kehendakmu. Jika kamu berkehendak, aku akan menghimpit mereka dengan Al-Akhshabain, 2 gunung di Mekah. Namun Nabi Muhammad bersabda, justru aku berharap Allah akan mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hadis ini diriwayatkan dari Muslim dari hadis Ibnu Wahab. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.